Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan Kristus setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan nasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah miskin atau kaya. Apa yang menjadi masalah antara miskin dan kaya ini? Firman Tuhan dalam Amsal 30 ayat 8 hingga 9 versi bahasa Melayu mengatakan, "Tolonglah aku supaya aku tidak berdusta, dan tolonglah aku supaya aku tidak kaya dan tidak miskin. Oleh itu berilah aku hanya yang aku perlukan. Jika aku kaya, mungkin aku berkata aku tidak memerlukan Engkau. Sebaliknya, jika aku miskin, mungkin aku mencuri lalu memalukan Allahku." Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku Amsal 30 ayat 7 hingga 14. Ini merupakan nasihat dari Agur bin Yahke untuk hidup bersyukur. Ilustrasi. Mungkin tidak ada orang yang mau miskin, tapi pasti ramai yang mau hidup kaya. Ada banyak penyebab seseorang menjadi miskin atau kaya. Entahkah kemalasan dan kerajinan, kebodohan dan kepandaian, atau kejujuran dan kecurangan. Tetapi semuanya tidak pernah lepas dari izin Tuhan. Saudara, Agur bin Yahke dalam Amsalnya menuliskan hal yang penting dalam permohonan kepada Tuhan, yaitu jangan memberikan kepadanya kemiskinan atau kekayaan. Saudara, meminta jangan diberi kemiskinan adalah hal biasa. Tetapi mengejutkan bahwa dia juga meminta jangan diberi kekayaan. Mengapa tidak miskin tetapi juga tidak kaya? Baginya, ternyata baik kemiskinan maupun kekayaan boleh membawa masalah dan risiko yang berbahaya. Adalah luar biasa ketika dia menyatakan bahwa biarkan dia boleh menikmati makanan yang Tuhan berikan. Tanpa rasa syukur, kekayaan boleh membuat seseorang menyangkal Tuhan. Kekayaan seolah-olah hasil kerja semata-mata, sehingga seseorang tidak lagi memerlukan Tuhan, dan dia bebas melakukan banyak hal dengan kekayaannya. Sebaliknya, tanpa rasa syukur, kemiskinan juga boleh membuat seseorang mencuri dan mencemarkan atau memalukan nama Tuhan. Saudara, di sekitar kita, tentu kita boleh melihat orang-orang baik yang begitu miskin maupun yang begitu kaya. Kita juga melihat keadaan mereka ini menjadi masalah dalam hidup mereka. Realitinya, Tuhan mengizinkan baik anak-anaknya menjadi miskin atau kaya. Apa yang paling utama ialah, marilah kita belajar bersyukur, berterima kasih dan menikmati apa yang Tuhan sudah berikan untuk kemuliaan Dia. Entah pada saat kita miskin atau pada saat kita kaya. Itulah yang menjauhkan kita dari penyangkalan dan pencemaran atau memalukan nama Tuhan. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa kemiskinan atau kekayaan bukan masalahnya, tetapi kesanggupan untuk bersyukur itulah masalahnya. Mari bersyukur saudara. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk selalu bersyukur, berterima kasih dalam apapun situasi, status hidup kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih memberikan kami kesanggupan untuk bersyukur, berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.